Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, jumpa lagi bersama saya Papi Nepino di channel inspirasi semua tentang bonsai. Pada video kali ini saya mau melakukan treatment lanjutan atau perlakuan lanjutan pelepasan kawat ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat untuk tahapan wiring itu harus kita kontrol ya pengawatannya. Jadi ciri-ciri kita harus lepas kontrol tuh kayak gini teman-teman. Nah kayak gini ketika kawat itu sudah mulai tenggelam ya di cabang-cabangnya, atau cabang-cabang yang kita wiring itu udah terlihat tercekik ya oleh kawat. Apalagi untuk bahan serut di tahapan wiring pertama, jadi kita kan masih mengelos kayak gini. Jadi ini akan cepat pertumbuhannya, jadi harus tetap dikontrol. Kalau medianya subur dan pertumbuhannya tidak terganggu, biasanya 2-3 bulan udah harus dicopot ya kayak gini. Apalagi untuk bahan serut itu untuk penutupan lukanya sangat lama ya teman-teman, untuk penutupan kambiumnya. Jadi beda dengan bahan-bahan jenis Vicus atau bahan-bahan jenis Premna ya. Jadi kita harus benar-benar kontrol kawat di masa pertumbuhan seperti ini. Oke, kita lanjut ke tahapan pelepasan dulu ya. Dan ini sudah saya lakukan pelepasan kawat ya tadi. Jadi untuk pelepasan kawat itu sendiri kita juga harus perhatikan yang pertama tadi adalah ketika cabang sudah mulai tercekik ya, atau kawat sudah mulai tenggelam ke dalam kambium ya. Dan yang kedua yang nggak kalah penting adalah fungsi dari pengawatan itu sendiri. Jadi fungsinya kan untuk mengarahkan cabang atau membentuk alur dasar cabang ya teman-teman. Jadi percuma kalau kita kawat kemudian kita copot tapi alurnya belum terbentuk, kan sia-sia ya teman-teman. Jadi ini contoh kalau pelepasan kawatnya tadi udah pas ya waktunya. Jadi ketika kita melepaskan kawat bentuknya nggak terlalu berubah ya dari awal semula yang masih di kawat tadi. Ini juga tidak saya lakukan pruning ya teman-teman, karena ini masih pada masa penyuburan ya. Jadi terlihat banyak tunas baru ditandai dengan daun-daun hijau muda ya teman-teman. Jadi nggak saya pruning untuk agar tidak mengganggu pertumbuhan, karena ini kan kemarin juga masih tahapan wiring pertama. Jadi kita masih butuh proporsional cabang ya. Jadi agar nggak mengganggu. Dan juga sebenarnya bahan ini sudah saya review ya di video saya sebelumnya, tepatnya 1 bulan yang lalu ya. Tapi waktu itu sedang di tahapan ini pemupukan ya. Jadi cerita sedikit lagi, bahan ini kan dulunya adalah hibahan ya, diberi teman saya. Tapi dulu itu sangat tidak diurus. Jadi ditanam, diletakkan
di bawah pohon pisang sampai sampai sak atau karungnya itu jebol semua ya teman-teman. Jadi akarnya sudah kemana-mana dan benar-benar nggak keurus. Jadi ini juga tantangan kita ya, membuat bahan-bahan sederhana atau bahan-bahan biasa tapi akan menjadi luar biasa nantinya. Itu termasuk tantangan kita ya nanti. Jadi teman-teman kalau memiliki bahan-bahan yang sederhana atau biasa saja, nggak usah minder ya, kita fanatik aja dengan programan yang kita lakukan. Jadi itu bisa membuktikan kemampuan kita nanti. Bahan sederhana bisa menjadi istimewa, nah, gitu ya. Karena untuk pelepasan kawat sudah selesai, jadi kita akan lakukan pengelosan lagi ya teman-teman. Jadi ini tadi adalah wiring tahap pertama dan pelepasan wiring. Jadi kita loskan kembali untuk proses penyembuhan ya. Jadi penyembuhan wiring seperti ini. Jadi perlu kita loskan kembali sekaligus untuk pembesaran ya. Ketika nanti sudah mulai menutup luka-lukanya, kita akan melakukan wiring tahap kedua, yaitu untuk penegasan konsep. Untuk tahapan wiring itu sebenarnya kita jangan terlalu terstandarkan di wiring tahap 1, tahap 2 kayak gitu ya. Karena setiap pohon itu kan memiliki karakter sendiri-sendiri ya teman-teman. Oke, dari pembahasan video saya tadi, saya akan membuat kesimpulannya atau sebagai tips nanti. Jadi untuk pembuatan bonsai dari bahan serut, yang biasa saya lakukan adalah untuk tahapan wiring ya. Jadi saya lakukan wiring pertama. Wiring pertama itu untuk membentuk gerak dasar atau mengarahkan cabang saja ya teman-teman. Sekaligus seleksi cabang untuk membuka ruang dimensi. Setelah itu kalau dirasa sudah tercekik cabangnya oleh kawat atau kawatnya sudah mulai tenggelam, kita harus lepas ya. Karena untuk karakter serut sendiri sangat lama untuk penutupan kambium. Biasanya untuk pelepasan itu sendiri membutuhkan waktu 2-3 bulan ya. Jadi harus benar-benar dikontrol untuk pengawatannya. Setelah melakukan pelepasan seperti ini, kita loskan kembali ya teman-teman. Jadi fungsinya yang saya bilang tadi adalah untuk proses penyembuhan dan juga keseimbangan cabang ya, agar lebih proporsional. Kemudian kita lanjutkan ke tahapan wiring kedua ya, untuk mempertegas konsep. Jadi mungkin saya kira cukup seperti itu saja. Kalau sudah ke tahap wiring kedua, kita hanya akan melakukan cutting saja ya, cutting di bagian perantingan mungkin. Jadi untuk tahapan itu setiap pohon juga berbeda-beda ya. Beda pohon, beda ukuran, beda karakter ya teman-teman. Atau apalagi beda jenis, itu beda sekali nanti untuk prosesnya. Jadi tetap ikuti channel saya ya teman-teman untuk tahapan-tahapan yang akan saya lakukan ya, atau informasi-informasi lebih lanjut semua hal tentang bonsai ya teman-teman. Oh ya, jadi serut ini saya beri nama grouping slanting ya, dengan ukuran medium ini, medium. Oke, jadi untuk tahapan selanjutnya mungkin saya lakukan wiring tahap kedua untuk mempertegas konsep. Kemudian tinggal diproses kerapatan ya. Jadi hanya melakukan cutting-cutting saja di bagian perantingan. Jadi seperti ini saja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.